tidak. Aswad Effendi Lubis, Muhammad Saleh Nitoma, Nia Ramadhani, Ananda, asal Perlindungan, Rizky Zulfikri Siregar, Rishad Ardiansyah, Tarahan Nasution, Zaki Maulana Nasution, Nizwa Rizky Ahlianto, Baiklah, pelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengenai tema 1 yaitu diriku, tapi membahas mengenai tema tubuhku. Untuk pelajaran kita pada hari ini, tahapan-tahapan kegiatan yang kita lalui meliputi mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, serta menyimpulkan. Pertama, ibu meminta anak-anak untuk berdiri. Kalian hafal lagu Dua Mata Saya? Ada yang tidak hafal? Untuk anak-anak ibu mari berdiri. Kami menyanyikan lagu Dua Mata Saya diikuti dengan menunjuk anggota tubuh yang sesuai dengan lagu. Kita mulai ya. 1, 2, 3, ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai satu baru, dua tangan saya yang kiri dan kanan, satu perut saya tidak berhenti makan. Kurang semangatnya sekali lagi. 1, 2, 3, ya. Dua mata saya, hidung saya satu, dua kaki saya pakai sepatu baru, dua telinga saya yang kiri dan kanan, satu mulut saya tidak berhenti makan. Tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, untuk lebih memahami lebih lanjut, saya akan menunjukkan sebuah gambar mengenai anggota tubuh manusia. Mungkin masih ada sebagian yang tidak kenal mana anggota tubuhnya. Pertama, kepala. Coba itu mana kepalanya? Ya. Selanjutnya bahu. Ya. Tangan, kaki, terlebih dahulu mau maju.
Jadi untuk mengingat kembali, ibu akan membantu kalian menjadi kelompok. Kelompoknya antar teman sebangku saja. Di sini sudah ibu berikan mengenai bagaimana kalian menilai anggota tubuh teman kelompok kalian. Contohnya saja, bagaimana apakah kamu berbeda dengan temanmu? Kalian bisa melihat apakah ada perbedaan antara kamu dengan dia, dan juga apakah kamu memiliki rambut, mata, tangan, dan lain-lain. Jika temanmu memiliki rambut, ya teman saya memiliki rambut. Jika tidak, teman saya tidak memiliki rambut. Seperti itu. Apakah kamu memiliki mata dan apa fungsi mata bagi temanmu? Jadi fungsi mata bagi kamu apa? Tuliskan di nomor 3 tersebut. Apakah rambut kamu sama dengan temanmu? Jika sama, ya saya dan teman saya memiliki rambut pendek. Jika tidak, teman saya memiliki rambut panjang dan saya memiliki rambut pendek. Apakah bentuk wajah kamu sama dengan temanmu? Dan bagaimana cara kamu mengenali bahwa itu temanmu? Contohnya saja, jika kalian bertemu di pasar, oh itu teman saya. Bagaimana cara kamu agar mengenalinya agar bahwa dia itu teman kamu? Apakah dari rambutnya, dari cara dia berjalan, ataupun dari yang lainnya? Untuk itu ibu persilakan kalian agar menulis pada lembar yang ibu berikan dan analisislah teman kalian. Apakah semuanya sudah siap? Baiklah, siapa yang mau membacakan terlebih dahulu jawabannya? Ibu tunjuk ya. Ini Ananda. Apakah kau memiliki mata dan apa fungsi mata bagimu untuk melihat? Melihat. Apakah rambut kamu sama dengan temanmu? Tidak. Apakah bentuk wajah kamu sama dengan temanmu? Tidak. Nah, bagaimana kamu mengenali bahwa itu temanmu? Dari mukanya. Dari mukanya kan, kau kenal dia mukanya, gimana menurut mukanya? Kenapa bisa kau kenal dia dari mukanya? Karena dia berjalan. Ada pesanan untuk Ananda. Siapa lagi yang mau maju? Ini Tuan Setiarianto. Tadi kan dari wajahnya. Cuman kamu yang kenal itu si Tara.
Si Richard Algiansyah. Dari bukan ini. Nah, tutup mata. Tutuplah. itu Buka. Apa yang kamu rasakan ketika tutup mata? Jadi apa fungsi mata? Jadi fungsi mata itu melihat, tetapi melihatnya tidak bisa dilihat melalui situasi yang gelap. Jadi mata berfungsi untuk melihat ke yang terang. Contohnya saja, jika sedang mati lampu, pasti kamu tidak dapat melihat apapun. Dan jika ada cahaya maupun sinar, maka kamu akan dapat melihat sesuatu hal seperti benda maupun yang lainnya. Jadi kesimpulannya, fungsi mata itu untuk melihat, dan banyak sekali anggota tubuh dan fungsi anggota tubuh. Tapi selain dari mata, ada juga anggota tubuh rambut. Tahu apa fungsi rambut? Ada yang tahu apa fungsi rambut? Rambut itu fungsinya sebagai bentuk keindahan. Kan ada orang itu kalau nggak punya rambut, dia nggak cocok untuk mukanya, jadi dia kelihatan lebih jelek maupun dan hidung fungsinya untuk menghirup oksigen untuk menghirup oksigen. Jadi kalau kita tidak punya hidung, pasti kita tidak memiliki nafas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan hidung agar kita dapat menghirup udara yang segar dan juga kita bisa hidup. Yang selanjutnya fungsi mulut. Mulut berfungsi untuk ya, ada lagi yang tahu? bicara Ada lagi selain itu? Mengunyah, makan, berbicara, selain fungsi mulut. Bisa juga, tapi lebih dominan orang menggunakan hidung sebagai untuk bernapas. Selanjutnya, kaki berfungsi untuk berjalan, tangan berfungsi untuk mengambil sesuatu benda, telinga berfungsi untuk mendengar, dan masih banyak lagi anggota tubuh yang memiliki fungsi-fungsi tertentu. Di anggota tubuh kita juga mempelajari panca indera. Ada berapa panca indera manusia? Ada yang tahu? Di panca indera manusia itu ada 5: mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Mata berfungsi untuk melihat, telinga berfungsi untuk mendengar, hidung berfungsi untuk sebagai indera pencium, lidah berfungsi sebagai indera pengecap, dan kulit berfungsi sebagai indera peraba. Jadi maksudnya mata ini sudah ibu jelaskan tadi berfungsi sebagai indera penglihatan. Jadi indera penglihatan manusia menggunakan mata ini harus dibantu oleh sinar ataupun cahaya. Dan selanjutnya telinga sebagai indera pendengaran yang peka terhadap suara ataupun bunyi. Jika dalam suasananya hening, sepi, maka kita tidak akan mendengar apapun. Tetapi kalau ada orang yang berbicara, orang yang berjalan, ataupun sesuatu hal yang mengeluarkan bunyi, maka telinga kita akan mendengar apa saja yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Dan hidung berfungsi sebagai indera penciuman yang peka terhadap terangsang. Jadi hidung ini bisa sebagai mencium yang harum, yang bau, maupun yang lain-lainnya. Selanjutnya lidah yang berfungsi sebagai indera pengecap terhadap sebagai indera pengecap yang peka terhadap rangsangan rasa. Jadi di lidah manusia ini ada 4 yang dapat kita rasakan. Yang pertama rasa pahit, asam, manis, dan asin. Indera pengecap yang ada pada lidah, ketika kita merasakan pahit, maka rasa pahitnya itu akan terasa pada dalaman yang ada pada ujung lidah ataupun berada pada
akan dapat merasakan rasa pahit. Yang kedua, rasa asam. Rasa asam dapat kita rasakan di samping dan kiri dan kanan lidah kita. Yang selanjutnya, rasa manis dapat kita rasakan pada antara ujung lidah dengan tengah lidah. Di situ kita dapat merasakan rasa manis. Dan selanjutnya, rasa asin rasa asin ini dapat kita rasakan pada ujung lidah kita ataupun di dekat dengan gigi kita. Dan dari situ kita dapat merasakan rasa asin. Selanjutnya mengenai anggota tubuh dan juga panca indera, Ibu ingin menjelaskan mengenai cara kita untuk merawat anggota tubuh serta panca indera kita. Yang pertama, kita memakan makanan yang sehat seperti sayuran, buahan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ketika makan hendaknya bersifat sopan, seperti tidak berbicara ketika makan, membaca doa ketika hendak mau makan, dan mengucap alhamdulillah ketika selesai makan. Selanjutnya, berolahraga dengan baik, tidak malas-malasan, dan banyak sekali hal-hal yang dapat kita lakukan untuk merawat anggota tubuh kita. Merusak ginjal kita maupun membuat perut kita sakit. Tidak hanya itu, memakan makanan yang berminyak maupun memakan makanan yang bersaus pasti membuat kulit kita juga akan ditumbuhi jerawat dan banyak juga penyakit lainnya. Di sini Ibu akan mencontohkan sebuah eksperimen mengenai bagaimana bahayanya minyak goreng dan juga saus pada tubuh kita. Jadi tubuh manusia itu terdiri dari mineral. Mineral ini berupa air yang ada pada tubuh kita. Jadi contohnya saja, ini adalah minyak makan. Jika kita campur pada air putih ataupun air mineral, maka kalian sendiri bisa melihatnya bahwa minyak tersebut tidak larut dalam air. Mengapa demikian? Karena air tersebut karena minyak berlawanan dengan air. Maka dari itu Ibu harapkan untuk kalian semua agar mengurangi makanan yang berminyak. Contohnya saja gorengan, jajan-jajanan yang lain, dan juga masih banyak lagi. Bagaimana juga jika saus dicampurkan? Kalian bisa sendiri melihatnya bahwa saus pada air dan juga minyak tidak juga larut. Maka dari itu bisa dikatakan minyak maupun saus yang masuk ke dalam tubuh kita tidak akan larut dan akan menggumpal dan dapat membuat sebuah penyakit. Penyakit tersebut bisa saja merusak ginjal kita maupun membuat perut kita sakit. Tidak hanya itu, memakan makanan yang berminyak maupun memakan makanan yang bersaus pasti membuat kulit kita juga akan ditumbuhi jerawat dan banyak penyakit lainnya. Dan kanan satu mulut saya tidak berhenti makan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah anggota tubuh meliputi mata, kepala, hidung, telinga, mulut, tangan, kaki, badan, dan jari tangan, semuanya anggota tubuh kita. Selanjutnya Ibu akan menanya kepada kalian apa pendapat kalian jika seseorang mengalami buta dan apa penyebab orang tersebut mengalami kebutaan. Ibu minta kepada Ki Adianto, apa yang membuat orang tersebut mengalami kebutaan? Apa penyebabnya?
materi pelajaran kita pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan hamdalah.